Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Ya, semoga kesehatan maupun isi dompet tebal selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Sebelum memasuki part 32, alangkah baiknya Bang Doro sing pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ketemu Ultraman, di sekitarnya malah ada Godzilla. Jangan lupa tinggalin komen biar Mimin makin semangat lanjutin alur cerita aja. Mulai maksa tuh. Yep, nggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya di mana Kwon Daegun memilih beristirahat meninggalkan sejenak wilayah Daejeon, lokasi di mana SMA Kyumryong berada. Dan ia pun berakhir vakum mengikuti saran dari Direktur Lee maupun menuruti intuisi yang ia yakini. Season 3 dimulai. Sebenarnya Bae Soyo begitu dikenal di wilayah Daejeon. Dirinya memiliki kekuatan luar biasa, mampu menundukkan siapapun orang yang memberinya ancaman. Bahkan hanya dengan kehadiran Soyo, dirinya mampu mencegah terjadinya konflik, membuat beberapa grup di wilayah Daejeon berhasil ia tekan sekaligus ia lemahkan. Ya, dengan kekuatan itu adanya sebuah keseimbangan penuh berakhir ia ciptakan. Namun saat ini Soyo malah berakhir dengan kekalahan, hancur di hadapan seorang murid pindahan merupakan siswa terkuat yang berasal dari Incheon. Ya, siapa lagi bila bukan Kwon Daegun. Sehingga dengan terlepasnya rantai kekangan tersebut, nasib Daejeon menuju ke sebuah takdir baru yang tak pernah mereka pahami. Lalu bila mengingat masa lalu Daegun yang masih menjadi misteri, ia semua mampu melahirkan era baru, kembali memaksa Daegun untuk segera menentukan langkah seperti apa yang sebaiknya ia lakukan untuk menghadapi akarunya situasi yang perlahan menghampiri. Ya, untuk memahami apa yang akan Daegun lakukan, mari kita lebih mengenal orang-orang di sekitarnya. Oi, lalu ada perlu apa kau sampai datang kemari? Jika gua mati, 2 biji ini mungkin akan tahu apa maksud dan tujuannya. Wah, 2 biji? Kau itu sedang membahas apa sih? Hingga tak lama berselang, Lee Seung-hoon segera memastikan mungkinkah Daegun masih belum berangkat juga, tak seperti apapun itu biasanya. Dan ia pun tak kunjung membalas satupun pesan maupun beberapa panggilan telepon yang telah Manho lakukan. Apa? Daegun tak berangkat ke sekolah? Tapi kenapa? Dari pengamatanku, ini mungkin akan menjadi situasi buruk untuk saat ini. Sebenarnya di balik keresahan Hamsun Jian, Daegun berakhir pulang di wilayah Incheon, mencari adanya sebuah ketenangan dari apapun itu keributan yang ia ciptakan. Meski Incheon bukan kampung halamanku, tapi aku merasa cukup damai sekarang. Ya, ini mungkin merupakan kampung halamanmu. Jadi aku harap kau juga merasakan kedamaian seperti yang kurasakan. Dalam hati Daegun sendiri cukup merasa senang dapat sedikit mencernihkan pikiran dari keruhnya situasi yang selalu ia temukan. Tapi saat itu Daegun segera meminta maaf, merasa cukup bersalah dengan seluruh perkataan apapun yang pernah ia lontarkan. Di antara kita bertiga, kukira kau adalah orang yang selalu membuat masalah. Tapi dengan semua kejadian ini, mungkin akulah orang yang selalu melakukannya. Dan mulai sekarang beristirahatlah dengan tenang kawan. Dan untuk saat ini, mungkin aku membutuhkan sedikit ketenangan di balik semua insiden. Tapi, sial. Mungkinkah kau mulai berpikir aku kabur sekali lagi? Sudahlah. Kau bebas memberikan penilaian apapun kali ini. Dan akhirnya Daegun memilih pergi menghindari semua itu. Ia sedikit mencerihkan pikiran dari sikap temperamental itu tentunya. Sementara itu di sisi lain, Hamsun Jin kini terlihat semakin panik. Bagaimana bisa Bae Soyo juga memilih absen akibat terjadinya sebuah insiden pertarungan sebelumnya, yang mana adanya kekhawatiran tersebut jelas membuat Chun Sim merasa terganggu. Mengapa absennya Soyo di hari pertama
semua malah membuat Sun Jian terlihat semakin menggila. Lalu bagaimana bila Soyo tak datang di waktu yang lama? SMA Kumryong mungkin akan dilanda krisis nantinya. Wah, dasar bodoh. Mau hilang beberapa hari, ini tak akan jadi masalah. Lihat, siapa yang duduk di sana itu? Yang mana adapun orang tersebut merupakan siswa angkatan tahun ketiga dari SMA Kumryong bernama Hanam Bae. Tapi bukankah dia selalu belajar di tempat les? Lalu kenapa kau sekarang mulai berangkat ke sekolah? Tak lama berselang, seseorang berusaha menghentikan Sun Jian, merasa cukup terganggu dengan keributan apapun yang telah ia timbulkan. Aku nyaris tak berhasil membujuknya berangkat sekolah. Lalu ada masalah seperti apa hingga membuatmu seperti ini? Dan adapun orang tersebut merupakan siswa angkatan tahun ketiga dari SMA Kumryong bernama An Hagon. Di sisi lain, seseorang terlihat begitu bersemangat, merasa cukup senang dengan seluruh pertunjukan apapun yang mulai ia lakukan. Ia membuat situasi tegang berubah menjadi semakin menegangkan pastinya. Dan adapun orang tersebut merupakan siswa kelas 3 dari SMA Kumryong bernama Bae Yowol. Tapi tak bisakah kau melakukannya lagi? Iya, sepertinya aku masih cukup kuat untuk melakukan beberapa kali lagi. Hoi, mereka semua kan berada di kelas yang berbeda. Kenapa mereka semua masuk di kelas yang sama? Sebenarnya di balik kepanikan Nam Sun Jian, Oh Chun Siam sekali lagi menegaskan bila mereka masih memiliki 4 eksekutif di dalamnya. Ya, Sun Jin ini tak perlu merasa bingung dengan seluruh keresahan apapun yang terus melanda. Bagaimana sekarang? Kau sudah tenang bukan? Atau mungkinkah kau mulai meremehkan mereka? Dalam hati Ham Sun Jin sendiri terus-menerus teringat akan sebuah pesan yang Eugene berikan. Bila ketidakhadiran dari seorang pemimpin akan memunculkan sebuah efek riak lain yang sulit terbayangkan. Dan ia pun masih tetap terlihat gugup dengan seluruh situasi janggal yang terus menyelimutinya. Sementara itu di sekolah lain, tepatnya di SMK Bungyun, beberapa pembahasan mulai mereka lontarkan. Bagaimana bisa SMA Kumryong berakhir tragis dengan hancurnya Soyo di sebuah pertarungan internal, yang mana itu semua jelas membuat mereka semakin penasaran siapa sosok sebenarnya dari seorang murid pindahan yang sesaat lalu telah berhasil mengalahkan Soyo di sebuah perebutan kekuasaan. Daripada itu, aku lebih tertarik soal perjanjian. Jika pemimpin mereka berubah, perjanjian lama dengan Soyo sudah tak berlaku lagi, bukan? Wah, kau benar. Jadi mari kita perjelas dari orang rendahan satu ini. Sebenarnya pertarungan melawan Zhao maupun The Midway Road Crew secara teknis sudah melanggar perjanjian dengan mereka semua saling menghancurkan antara satu dan lainnya, yang mana itu semua sontak membuat seseorang menjadi semakin kesal. Bagaimana bisa mereka semua malah berakhir kalah dari sebuah pertarungan kecil sebelumnya? Sudahlah, ini bukan sesuatu yang patut kau gembirakan. Tapi ya, terlepas dari perjanjian itu, kita malah berhasil membangun sebuah sistem internal sendiri sekarang. Sebenarnya di balik ketatnya perjanjian itu, sistem peringkat lain perlahan mulai menemukan jalan, membuka sebuah peluang lain bagi setiap orang untuk menduduki kasta tertinggi yang dirasa cukup bergengsi, yaitu dengan sebuah pedoman yang terkuatlah yang akan selalu berakhir bertahan. Maka bagi seseorang yang berakhir berubah menjadi semakin kuat, akan dapat keluar dari sebuah zona budak dengan dirinya memberikan sebuah tantangan khusus kepada seseorang lain yang berada di tier atasnya. Ia membuat situasi mereka jelas tak kalah chaos pasti. Jika fondasi sekarang lebih solid seperti katamu, mungkinkah kita bisa mulai bergerak dalam unit yang berisikan 800 orang? Jika memang seperti itu, kita pasti sudah siap mengambil alih Daejeon. Lalu kenapa sekarang kau masih tetap diam di sini, bodoh? Mendengar sebuah pernyataan yang mungkin dirasa arogan, dirinya segera memberikan tantangan. Ia memilih untuk bertarung di sebuah pertandingan peringkat pastinya. Hingga tak lama berselang, seseorang segera menenangkan mereka. Dan ia pun mulai menjelaskan bila memutuskan perjanjian ataupun memulai sebuah perang merupakan dua
dua buah konsep yang jelas berbeda. Sebenarnya bagi mereka semua, sikap Daegun yang tak menunjukkan diri merupakan masalah utama, berhasil membuat mereka merasa diremehkan dengan seluruh sikap acuh yang terus ia lakukan, yang mana itu semua seakan membuat mereka tampak seperti pecundang, memaksa harus mengakui sebuah kekuasaan tanpa adanya pertarungan apapun yang dapat mereka buktikan. Tak seperti ranger kelas atas. Dari pengamatanku, para ranger kelas menengah mungkin sudah mulai kelaparan. Lalu, kenapa tak kalian bujuk untuk sedikit jalan-jalan keluar? Apa maksud dari perkataanmu? Mereka mulai meremehkan Bung Iun sekarang. Tidakkah sebaiknya kita menggelar sesuatu pertunjukan? Ya, hancurkan mereka semua jika tak menghasilkan kesepakatan apapun yang menguntungkan kita. Sementara itu, di sisi lain, seseorang kini tiba di wilayah Daejeon mencoba menjalankan adanya sebuah tugas yang telah ia terima. Dan ia pun juga ditemani seseorang terlihat cukup senang dengan sebuah perjalanan yang tengah mereka lakukan. Kemudian karena Daejeon terkenal akan jenis roti yang nikmat, dirinya pun bergegas membeli sesuatu. Di sisi lain, seseorang kini mulai menerima panggilan penting, ingin segera menyelesaikan misi apapun yang telah ia dapatkan. Hingga di suatu titik, sebuah benturan berakhir menghampirinya, dan ia pun masih tetap fokus dengan seluruh informasi lokasi yang tengah mereka targetkan. Oi kau, mau kemana kau itu? Jika kau menabrak seseorang, setidaknya meminta maaf dulu lah. Oi, apa kau masih juga tak sadar ya? Aku cukup sibuk sekarang, dan maaf ya. Mendapati orang itu yang kini malah terlihat mengerikan, sontak dirinya pun bergegas mengalihkan pembicaraan, dan ia pun mulai mengarang bebas menghindari suatu perasaan bahaya yang mulai menyelimutinya. Ngomong-ngomong, setelah singgolan itu, mengapa bauku malah lebih terasa nyaman? Mungkinkah kau tukang urut profesional, kawan? Tapi aku tadi menyentuh bau kirimu, bukan? Dan akhirnya orang itu memilih cabut secepatnya. Ia tak ingin memperpanjang masalah tersebut pastinya. Sehingga tak lama kemudian gadis tersebut segera memberikan sebuah saran mengapa masalah itu berakhir ia biarkan dan tak memberikan teknik Sukomi kepadanya. Dan ia pun jelas merasa kecewa dengan sebuah tindakan remeh yang mulai ia lakukan. Hei, pada intinya kau itu harus bisa menunjukkan pada dunia seperti apa kehebatan dinamika duo seperti kita. Jadi ya, kau sudah mulai paham bukan? Iya, sudahlah. Tapi ya, kau tak perlu dekat-dekat juga. Sebenarnya perasaan senang itu ia tunjukkan karena mereka berdua tengah berkunjung di wilayah Korea. Maka saat ini budaya Jepang haruslah ia simpan juga, menyesuaikan adanya seluruh situasi apapun yang mulai mereka temukan. Ia mencoba saling melengkapi gitu pastinya. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Hei, ada apa sih memangnya? Kau terlihat serius begitu? Iya, aku rasa para anggota Eraser sudah mulai bergerak sekarang. Hingga akhirnya duo pasangan tersebut berakhir tiba di sebuah lokasi titik yang telah ditentukan. Dan mereka pun bergegas memeriksa, memastikan seluruh situasi tersebut dapat segera berakhir baik sekaligus mampu terselesaikan. Ya, jika memang itu maumu, baiklah komandan. Orangnya sih cukup oke sih. Tapi ya, kenapa dia kaku sekali? Dalam sebuah misi penting, bukankah kerjasama tim harus selalu solid? Tak lama berselang, dirinya mengetuk sebuah ruangan, dan seseorang pun segera membuka pintu, merasa cukup penasaran dengan munculnya tamu yang tak pernah ia undang. Siapa kamu? Kayaknya iya sih. Kurasa memang ini tempatnya kan? Dan Bams! Yang mana saat itu sebuah hook cepat segera mendarat tepat di bagian perutnya, membuat gadis tersebut sama sekali tak menduga bila sebuah serangan tajam kini malah berakhir datang menjemputnya. Ia membuatnya berakhir pingsan pastinya. Hingga tak lama dari situ, seseorang menyusul keluar sedikit memastikan mengenai beberapa suara gaduh yang mulai tercipta. Dan adapun orang tersebut merupakan siswa SMA
angkatan tahun ketiga di SMA Kyumryong bernama Ciboram. Wah, tak kusangka ternyata memang benar ini tempatnya. Kemudian menurut Ciboram, dirinya tak pernah mengenal gadis itu. Bagaimana bisa gadis tersebut malah memilih menyerang adanya seseorang yang dirasa tak sepadan? Jika kau memang mencari pertarungan, dengan senang hati akan segera ku terima tantanganmu ini. Namun, apa yang terjadi? Yang mana dengan begitu cepat seseorang segera melesat maju, memberikan sebuah serangan akurat seketika. Bahkan saat itu Boram terlihat begitu kesulitan mengikuti adanya seluruh gerakan cepat yang terus ia lakukan. Maka dalam kondisi terdesak itu, Ciboram sekali lagi mencoba melesat maju, memberikan seluruh kemampuan terbaik yang kini ia miliki. Ia berakhir dihancurkan di selang waktu yang begitu singkat tentunya. Wah, cepat sekali kau rupanya. Ya, kerja bagus kurasa. Yang mana saat itu Ciboram malah berakhir tumbang, sama sekali tak mampu melawan ataupun mendaratkan sedikit pukulan kepadanya. Ngomong-ngomong, siapakah di sini? Kenapa dia tak ada di dalam daftar? Entahlah, tapi untuk berjaga-jaga sudah kubereskan dia secepat mungkin. Lalu bagaimana dengan duo kerjasama kita? Terasa cukup hebat juga bukan? Tak lama berselang dirinya bergegas mencari obat mood sesuai dengan adanya perintah yang telah mereka terima. Dan ia pun berhasil menemukan semua, mengamankan adanya beberapa barang penting yang telah ditargetkan. Dari pengamatanku, kau sudah tak mengkonsumsinya ya? Diamlah, apa kalian dari Racer? Mendengar pertanyaan tersebut, dirinya bergegas mengalihkan pembahasan dan ia pun sedikit memastikan mengenai adanya sebuah pertarungan lain yang pernah Boram melakukan. Apa kau tahu? Aku lebih penasaran. Kwon Daegun, ku dengar kau pernah melawannya bukan? Lalu bagaimana rasanya bila dibandingkan dengan Park Hae-jun? Dan akhirnya ronde kedua kini mulai mereka lanjutkan dengan Ciboram harus kembali terkapar sama seperti dengan pertarungan sepihak sebelumnya. Tapi kenapa kau malah mengajarnya habis-habisan kali ini? Mungkin aku hanya sedikit terbawa situasi karena jawaban yang ia berikan benar-benar tak masuk di akal. Lalu jawaban seperti apa sih yang kau inginkan? Sudahlah, mau dia menjawab apapun, aku sudah tahu jawaban yang paling benar. Lalu kenapa kau masih tetap saja bertanya? Dan akhirnya mereka berdua bergegas menuju lokasi berikutnya sesuai dengan seluruh instruksi apapun yang telah mereka terima. Sementara itu di sisi lain, pemandangan malam ini cukup terasa menyejukkan, membuat kita semua benar-benar merasa kompak, saling memahami antara satu dan lainnya. Namun saat itu Bae Suzy tiba-tiba memilih berlari, membuat para pasien di sekitar sontak tampak begitu sehat seketika. Ya, dirinya ini bergegas menuju ruangan Bae Sohyu tentunya. Ngeselin banget deh, katanya ruang VIP, tapi kenapa kamar mandinya harus terpisah sih? Tak lama berselang, Bae Suzy mulai dikejutkan dengan terjaganya Sohyu di sela-sela waktu istirahat yang dimilikinya. Mengenai itu, aku minta maaf. Aku tak bisa membawamu ke rumah sakit yang lebih baik dan lebih terasa nyaman. Tapi di perjalanan kita kemari, kok itu kan masih terbaring pingsan, Opa. Ngomong-ngomong, kenapa di sini banyak sekali laki-laki sih? Aku kan jadi harus lari gara-gara mereka terus menatapku. Berlari? Tapi kenapa kau harus melakukannya? Lalu menurut Bae Suzy, suasana malam ini mungkin terasa berbeda, membuat mereka semua selalu mencuri-curi pandang kepadanya. Yang mana itu semua jelas membuat Sohyu bergegas waspada, merasa cukup aneh dengan apapun itu pengamatan yang mereka targetkan. Hingga tak lama berselang, suara ketukan pintu berakhir memecahkan keheningan yang ada, dan Suzy pun bergegas
membantu Soyo dengan membuka pintu tersebut secepatnya. Tapi saat itu Bae Sohyu segera menghentikannya, merasa cukup janggal dengan selang waktu kunjungan yang tengah ia lakukan, mengingat malam ini sudah terlalu larut untuk seseorang melakukan sebuah kunjungan kepadanya. Tetap berdiri di belakangku, Suzy. Tapi mungkinkah mereka terlalu penasaran dan bersemangat sampai ingin masuk? Hingga di suatu titik, hembusan angin tiba-tiba menusuk masuk mengejutkan mereka berdua. Dan Soyo pun kian semakin waspada siapa seseorang yang memilih menerobos di segenap waktu yang tak ia butuhkan. Wah, Bae Soyo, dengan kondisi tubuh yang seperti itu, kau akan melakukan apa sekarang? Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana mereka berdua kini telah tiba di lokasi selanjutnya, tempat di mana adanya seseorang terkait tengah dalam proses perawatan sekaligus proses penyembuhan. Dan mereka pun bergegas menuju ruangan tempat di mana seseorang harus mereka temui dan segera mereka hancurkan. Mau aku bukakan, Tuan? Sudahlah, hentikan candaanmu itu. Lagi pula dia itu kan masih cedera. Namun belum juga sempat Soyo berakhir mereka temukan, tiba-tiba saja beberapa orang kini malah tergeletak pingsan di sekitar ruangan, membuat mereka berdua mulai mengamati situasi. Bagaimana bisa Bae Soyo yang tengah di kondisi terluka kini berhasil kabur tak seperti seluruh rencana apapun yang mereka siapkan. Bisnis pakai Jun di wilayah ini tak berjalan dengan cukup baik. Jadi para mitra anggota BMHO berakhir memilih menyerangnya. Kurasa ada seseorang yang membantunya kabur sebelum kita datang. Sementara itu, di sisi lain, beberapa murid Gumryong telah selesai bermain, bergegas menuju tempat tinggal mereka setelah seharian penuh memilih mabar di sebuah warnet, sekaligus membuka beberapa situs terbaik yang menggugah selera. Namun malam itu mereka sama sekali tak menduga bila datangnya ekspansi dari para berandalan Bungi akan mengubah seluruh mimpi indah yang telah mereka targetkan. Wah, sampai muncrat katamu. Apa sih yang sedang kalian bicarakan? Lalu kapan aku bisa ikut di acara seru kalian ya? Anak SMK Bungiun? Wah, memangnya kenapa dengan anak SMK Bungiun? Apa kami harus lari setelah melihatmu yang dari SMA Gumryong ya? Sial, sudahlah, cepat serahkan seluruh uang yang kalian punya, atau akan ku buat mulutmu muncrat seperti seluruh ceritamu. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana berita dari beberapa insiden pemerasan kini mulai berubah menjadi sebuah topik utama di SMA Gumryong. Apa? Kalian semua diperas oleh anak SMK Bungiun? Iya, aku bahkan sampai 4 kali. Dan begini ceritanya. Woi, berhentilah bocah. Kau pasti mau memerasku kan? Tapi aku sudah tak punya apa-apa. Hari ini aku bahkan sudah 3 kali kena begal. Begitu ya? Baiklah, semoga kau beruntung kawan. Wah, dari ceritamu, jadi ya mereka tetap melepaskanmu ya. Oi, masalahnya ini bukan soal 4 kali diperas atau dilepaskan. Yang jelas ini tak bisa dianggap sepele dengan begitu saja. Sebenarnya di balik semua insiden meresahkan tersebut, kecuali Bae Suzy ya, dari malam hingga pagi ya, mereka telah memakan cukup banyak korban, membuat mereka semua tampak mulai resah dan cukup ketakutan. Yang mana ini semua selalu ulah anak dari Bungiun, seakan terdapat rencana lain yang telah mereka siapkan. Oi, Bungiun, ayolah, kita ini kan anak SMA Gumryong bukan? Kemudian menurut Nomano, ini semua karena ketidakhadiran Daegun membuat mereka ingin memulai perang, sekaligus mengambil adanya sebuah kesempatan lain yang mulai tercipta. Tapi ini terlalu mendadak bukan? Dan jika dirinya diperas hingga 4 kali, mungkinkah mereka terdiri dari beberapa organisasi? Dalam hati, Lee Seung-hoon sendiri mulai mengamati situasi
situasi bila mereka memanfaatkan insiden perubahan kepemimpinan. Ini semua terlalu cukup berantakan, mengingat saat ini SMK Bungiwon masih memiliki adanya orang kuat yang mampu menggerakkan sebagian orang dan ia cukup kenal. Hingga tak lama kemudian Lee Seung-hoon memastikan waktu senggang yang mereka punya untuk melakukan sedikit operasi khusus sekaligus memastikan mengenai keseluruhan situasi yang mungkin terjadi. Tapi apakah cuma kita berempat saja? Akan kucarikan beberapa murid tambahan nanti. Sembari ku coba menghubungi Daegun. Sebenarnya di balik kejadian tersebut, Lee Seung-hoon sendiri cukup memahami masalah Daegun, maka mencoba bergerak secara mandiri dan berusaha semaksimal mungkin merupakan sebuah solusi terbaik yang dapat mereka lakukan. Sementara itu, di sisi lain, Daegun tengah beristirahat di sebuah taman, sama sekali tak mengerti dengan seluruh kejadian apapun yang dialami Gumryong. Ia tengah asik bersantai, mencoba memahami arti dari sebuah ketenangan yang tengah ia targetkan. Hingga tak lama berselang, beberapa siswa kini mulai terlihat di sekitarnya. Hoi, rokok masih rokok? Ini sebat terakhir. Kau pasti bohong kan? Hei, sudahlah. Hingga tak lama dari situ, suara gaduh tersebut semakin mengganggu Kwon Daegun dan ia pun sedikit memeriksa mengenai seluruh keributan apapun yang mulai tercipta. Pergilah minta tolong opa yang di sana. Tapi aku takut bila dia nanti meminta yang aneh-aneh kepadaku. Sehingga saat itu mereka memutuskan pergi bersama, mencoba meminta adanya bantuan kecil yang mungkin dibutuhkan. Hei om, jangan pura-pura tidur lah. Tapi saat itu Daegun segera mencengkeram dengan cepat, membuatnya begitu merasa takut dengan seluruh perasaan intimidasi yang Daegun berikan. Seragam sekolah ya? Hoi, pergilah kalian. Aku sedang mencari ketenangan sekarang. Gila, bikin kaget saja orang ini. Permisi, Anda orang dewasa kan? Bisakah belikan kami beberapa rokok? Hingga tak lama berselang, Daegun berakhir bangkit menanggapi beberapa permintaan yang mereka ajukan. Baiklah, tapi berapa banyak memang? Sekitar 3 atau 4 batang mungkin? Bukan yang itu. Maksudku, kalian mau dipukul berapa banyak memang? Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu. Dengan mereka semua kini Bright Daegun hajar tentunya. Sebenarnya saat itu Daegun mengajar mereka menggunakan ujung lipatan buku, dan ia pun memilih segera pergi sembari memberikan beberapa buah nasihat yang mungkin diperlukan. Dasar badak jadi ngadan. Mau itu Incheon ataupun Daejeon, anak-anak seperti mereka memang selalu ada ya. Sebenarnya di balik insiden tersebut, Daegun sendiri mulai merasa khawatir. Mungkinkah Daejeon yang kini telah ia tinggal masih dalam kondisi stabil sekaligus di situasi kondusif? Mengingat bagi Daegun, Daejeon jelas terasa jauh lebih tenang dari seluruh situasi Incheon yang mulai ia rasakan. Sementara itu, di sisi lain, beberapa murid dari Bungiwon kini terlihat berterima kasih, merasa cukup senang dengan seluruh perintah apapun yang telah mereka dapatkan. Sukses melampiaskan keresahan sekaligus mendapatkan uang pastinya. Wah, ranker menengah tampak bahagia sekarang. Jadi mungkinkah ini yang kau maksud dengan pembersihan ya? Kemudian menurut Namgong, sebenarnya ibarat memakan buah tak langsung dilahap dengan begitu saja. Tapi dirinya ingin melalui tahap demi tahap dengan mengupas tuntas kulit terluar sekaligus menikmati intisari di dalamnya. Ia ingin sekali melahap Gumryong dengan semaksimal mungkin mestinya. Sementara itu, di sisi lain, para murid Gumryong mulai menjalankan misi dengan mereka semua mulai mengamati seluruh situasi yang mungkin terjadi. Dan mereka pun kini memutuskan bergerak, mencoba menghentikan adanya
menghentikannya berbagai macam kekacauan yang telah mereka lakukan. Oi, tak bisakah kalian hentikan itu sekarang juga? Yang mana adapun mereka semua merupakan anggota ranker menengah di SMK Bung Yun. Wah, kukira siapa? Rupanya kalian hanya kumpulan kroco dari SMA Gumriong ya. Lalu apa kalian pikir bisa saling melindungi ha? Namun belum juga sempat pernyataan tersebut mendapatkan sebuah balasan, tiba-tiba saja dua biji yang selalu mereka simpan kini berair menyusut dan sedikit bergetar. Hoi, sebentar, mungkinkah dia anggota inti elit dari Circle Daegun? Iya, rambut merah itu, kurasa dia pasti Nomanho, sang petarung tak beradab. Hingga akhirnya Nomanho mulai memamerkan senjata baru di tangannya, dan ia pun kini mulai merasa senang dengan terkuncinya beberapa target balon yang tengah terpampang. Maka di saat itu juga adanya rasa ngilu kini mulai menyelimuti mereka, membuat mereka semua berair menyerah seketika. Tapi dengan begitu cepat seseorang tiba-tiba hadir menghancurkan mereka semua. Berair diajar dengan secepat mungkin di selang waktu yang relatif singkat, dan adapun orang tersebut merupakan ranker tingkat tinggi di SMK Bung Yun bernama Bai Manseo. Mereka hanya akan menghalangi jalanku, jadi bersiaplah kalian semua. Ya, karena kalian ada 3 orang. Lalu siapa yang mau kubunuh terlebih dahulu? Sementara itu, di sisi lain, misi pengamatan Sunghoan berjalan cukup lancar, dengan mereka semua berair pingsan dibuatnya. Dan ia pun tak pernah menduga bila jumlah pasukan yang kini terus bergerak jauh melampaui seluruh ekspektasi pengamatan sebelumnya. Tapi kenapa Manho tak mengangkat panggilanku? Sial, jika firasatku benar, sebaiknya aku segera bergerak membantunya sekarang juga. Tapi belum juga sempat dirinya beranjak menuju lokasi Manho, tiba-tiba saja seseorang berakhir mengejutkannya. Wah, bagaimana kabarmu? Kau terlihat cukup sibuk sekarang. Mungkinkah beberapa rencana yang kau buat mulai tak berjalan lancar, ha? Yang mana adapun orang tersebut merupakan ranker tingkat tinggi di SMK Bung Yun bernama Nam Gongjin. Oi, kenapa kau malah diam? Selama ini kau selalu banyak belajar dariku, bukan? Dan akhirnya situasi tersebut membuat Lee Sing-hoon semakin terjepit. Berpindah waktu, dimana ini adalah masa kecil dari Nomanho. Dirinya merupakan pecandu permainan dingdong, gemar mencari beberapa combo terbaik yang selalu ia gunakan. Oh, ayolah, dasar licik, kau selalu menggunakan teknik tak bermutu itu, bocah. Hingga akhirnya kekalahan tersebut berakhir ia dapatkan, dan ia pun semakin merasa kesal, sehingga Nomanho segera ditariknya keluar. Diajar menggunakan teknik combo bocah yang selalu ia gunakan. Maka sepulang dari bermain, Nomanho mulai bercerita mengenai kronologi kejadian bila teknik yang ia gunakan tak menyalahi aturan selama dirinya berakhir menang sesuai dengan apapun itu yang telah ia targetkan. Jadi kau masih menggunakan cara curang dalam bermain ya? Tak bisakah kau memenangkannya dengan cara yang biasa? Iya, kau memang akan menang mudah sih bila menggunakan teknik itu. Sebenarnya kemenangan tersebut tak mungkin akan terus berulang sebelum Nomanho bertemu dengan sosok musuh yang dirasa kuat. Akan terdapat waktu di mana teknikmu itu tak akan lagi mempan. Lalu, apa kau bisa melihat batasanmu? Baiklah, aku akan bermain dengan adil lain kali. Tapi untuk sekarang kak, kau bisa mengajarnya dulu bukan? Dan akhirnya sikap tersebut membuat kakak Manho tersadar bila Manho menyukai cara mudah untuk dapat meraih sebuah kemenangan. Hei, jika kau terus bersikap seperti itu, ingatlah, suatu hari nanti kau pasti akan berakhir mencapai batasmu. Dimana saat itu Nomanho malah berakhir pingsan akibat pertarungan sengit sebelumnya, menyisakan 2 anggota lain yang saat ini turut tersungkur di hadapannya. Dan dia pun mulai membangunkan Ho Jung maupun Jong Min, merasa cukup khawatir dengan gentingnya situasi yang mulai tercipta. Ia berakhir menelpon 911 pastinya. Di sisi lain,
lain, Nam Gongjin mulai mengevaluasi Lee Sung-hoon. Bagaimana bisa seseorang yang bergerak di balik bayang-bayang kini memilih menunjukkan diri, sama sekali tak menghiraukan adanya keselamatan. Meski kau pun sama, tapi ya seharusnya SMK Bungyeon tak memiliki alasan untuk datang kemari. Wah, tak punya alasan ya. Jika aku hanya sendirian, itu mungkin tak beralasan. Tapi ya bagaimana dengan sekarang? Yang mana saat itu beberapa murid lain tiba-tiba muncul di hadapannya, membuat Lee Sung-hoon jelas semakin panik dengan keruhnya situasi yang berada di luar kendali. Sejujurnya aku pun tak menduga bila kau akan berada di sini. Seharusnya kau tetap bersembunyilah dan selalu gunakan otakmu. Dan akhirnya sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan, membuat Lee Sung-hoon harus mampu berjuang menghadapi begitu banyak musuh yang telah siap menyerang. Namun apa yang terjadi? Yang mana dengan begitu cepat seseorang segera memberikan bantuan, menghajar dengan begitu keras, menghempaskan siapapun musuh yang datang menerjang. Apa kau baik-baik saja? Tak kuduga aku akan berakhir membolos dari kelas tambahan. Yang mana saat itu Hanambae berakhir datang sesuai dengan seluruh informasi apapun yang telah Sung-hoon berikan. Mendapati salah satu dari 4 eksekutif memilih muncul menghentikan mereka, sontak mereka pun kini malah berakhir terdiam. Bagaimana bisa sosok yang berada di luar skenario tiba-tiba muncul mengacaukan apapun persiapan yang telah mereka lakukan? Oi, bagaimana ini ya? Lawan kita Hanambae sekarang. Sudahlah, sesuai dengan target misi. Kita sama sekali tak membutuhkan adanya resiko tambahan. Dan akhirnya sebuah pilihan mundur berakhir mereka putuskan. Dan Sung-hoon pun segera menjelaskan situasi bila saat ini adanya perjanjian dengan SMK Bungyeon mungkin telah mereka langgar, tak seperti apapun itu sebelumnya. Kurasa mereka malah melakukan keputusan bodoh. Tapi ini tak sesederhana itu. Dari pengamatanku, ada sesuatu yang lain di balik semua kejadian ini. Lalu, bisakah aku mengumpulkan 4 anggota eksekutif? Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu. Yang mana jadwal pertemuan rapat yang telah mereka sepakati kini hanya dihadiri oleh Hanambae seorang diri. Oi, lalu, kenapa kau sekarang datang sendirian? Ya, mereka menolak dan aku jelas tak bisa mengungkapkan alasannya. Sehingga tak lama dari situ, rapat tersebut berakhir mereka lanjutkan. Sebenarnya di balik misi penyelidikan tersebut, Jong Min maupun Oh Jung berakhir menjadi korban, harus melewati beberapa proses perawatan yang mungkin dibutuhkan. Tak lama berselang, Lee Sung-hoon sedikit memastikan, mungkinkah mereka bertemu dengan sosok musuh yang dirasa kuat. Mungkin tak sekuat itu sih ya. Hanya saja Kamilah yang terlalu lemah. Kemudian menurut Manho, sebenarnya di balik kerasnya pertarungan itu, mereka bertiga benar-benar menemui kebuntuan hingga Manho merasa tak percaya dengan seluruh kemampuan apapun yang dimilikinya. Mulai dari cara licik yang selalu mereka gunakan hingga beberapa cara kotor yang selalu Manho andalkan. Bahkan itu semua tetap berujung pada kegagalan, malah berakhir berbalik menghancurkan mereka semua seketika. Yang mana adanya kejadian tersebut seakan membuat Manho kini mulai tersadar bila berakhir mencapai adanya batas merupakan sebuah peringatan khusus yang pernah ia dengarkan. Ya, kami memang lemah dan kurasa aku mulai tak bisa menembus batasan dari diriku sendiri. Kemudian menurut Sung-hoon, Manho tak perlu merasa khawatir mengingat saat ini Lee Sung-hoon lah yang telah memberikan sebuah rencana berbahaya di luar adanya ekspektasi. Dari pengamatanku, mereka bergerak secara terorganisir dan kurasa mereka mulai mencoba mengamati sisi kekuatan kita. Jadi, bila informasi hilangnya Daegun berakhir tersebar,
Mungkinkah akan terdapat perang besar sekali lagi? Sebenarnya terdapat pertarungan di skala besar pernah mereka alami ketika 4 eksekutif maupun Soyul masih belum membuat sebuah perjanjian. Maka bila berkaca melalui kejadian itu, sebuah persiapan khusus kini benar-benar mereka butuhkan. Ya, sebelum seluruh situasi berubah berada di luar kendali tentunya. Tak lama berselang, Nam Junjian menanyakan lokasi Daeguan, membuat No Manho berakhir terkejut seketika. Dan ia pun cukup merasa terkesan dengan teknik mata juling yang mulai Sun Jin lakukan. Sebenarnya terdapat sesuatu hal lain yang membuat Nam Junjian resah, yaitu mulai menghilangnya Bai Soyu, Sushi maupun Kwon Daeguan di waktu yang bersamaan, yang mana itu semua semakin mempersulit SMA Gumryong untuk tetap bertahan dari beberapa serangan eksternal yang mungkin perlahan datang. Mengingat bila adanya sebuah sekolah tanpa adanya seorang pemimpin, mungkin saja adanya sesuatu yang jauh lebih buruk tak lagi dapat terhindarkan. Sementara itu, di sisi lain, hasil invasi itu membuat mereka cukup senang karena bagaimana bisa di era kepemimpinan dari Daeguan hanya beberapa kroco yang kini mulai terlihat bergerak. Wah, sulit dipercaya. Apa anggota Daeguan hanya segitu? Menggelikan. Sebenarnya dengan menyisakan para anggota inti yang sekarang, SMA Gumryong akan mudah dihancurkan. Jelas berbanding terbalik 180 derajat dengan era Bai Soyu sebelumnya. Mengingat Bai Soyu benar-benar dirasa kuat, mampu menundukkan berbagai macam orang yang cukup luar biasa. Lalu ada pun Kwon Daegun sendiri merupakan seorang petugas kebersihan, malah membuat mereka semua berakhir terpecah sekaligus tak terorganisir. Ya, masa Daegun ini tak setara dengan era Bai Soyu pastinya. Dan ia pun sama sekali tak diperhitungkan atas seluruh sepak terjang apapun yang pernah ia lakukan. Jadi kita tinggal mengatasi 4 eksekutif ya. Oi, tapi bila kita mengingat adanya orang itu, mungkin dia bisa menangani mereka. Hentikan semuanya. Apa kalian pikir kita akan bertarung secara frontal Kemudian menurut Nam Gongjian, rencana yang ia susun bukan untuk sekedar bertarung, melainkan mendeklarasikan adanya sebuah perang di skala besar. Ya, untuk memenangkan perang ini akan kugunakan segala cara untuk menelan SMA Gumryong. Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di sebuah lokasi persembunyian, seseorang mulai mencoba menjelaskan mengenai beberapa persediaan makanan yang telah ia siapkan. Dan ada pun di balik tempat tersebut terdapat sedikit hiburan kecil untuk mereka berdua mampu melepas rasa bosan yang mungkin mulai melanda. Ku harap kalian tak menyentuh barang-barang apapun yang terlihat berbahaya, dan jika kalian butuh sesuatu, ya silahkan katakan saja. Tak lama berselang, Bai Susia menanyakan jaringan wifi, dan dia pun cukup merasa kesal dengan buruknya kualitas sinyal yang ia gunakan. Sebenarnya fasilitas dominan mungkin akan membuat tempat itu mudah ditemukan, dan Susi pun harus memahami dengan seluruh situasi mendesak yang terjadi. Ngomong-ngomong, Susi, sekarang kau semakin terlihat cantik, dan kau pun mulai tumbuh menjadi wanita dewasa sepertinya. Iya, dan kurasa sudah berjalan beberapa tahun juga kan? Kurasa waktu sudah berjalan cukup lama, dan bagi diriku sendiri, kau sudah kuanggap mati. Mendengar pernyataan tersebut, Bai Susi terkejut dibuatnya. Kemudian menurut Soyu, orang ini sudah terjun di dunia yang cukup gelap. Dirasa begitu berbahaya, dapat memicu kematian di setiap detik waktunya. Ya, hanya sedikit sisi baiknya, karena aku cukup merasa senang dapat bertemu lagi dengan teman lamaku, yang mana ada pun orang tersebut merupakan seorang weapon master bernama No Jingu. Wah, ini layaknya sebuah reuni. Lalu bagaimana kabar dari adikku?
Sebenarnya di beberapa jam lalu, baik Soyok maupun Susi telah Jingwu amankan, membuat adanya beberapa tamu begitu merasa bingung mencarinya. Dan adapun mereka semua datang dengan beberapa anggota, mencoba menyembunyikan maksud tertentu yang mungkin berbahaya. Tak lama berselang, Jingwu berakhir memasuki ruangan, dan ia pun mulai sedikit mengingatkan bagaimana bisa Mitra Mood Club yang kini telah bubar malah memilih muncul di sebuah tempat perawatan. "Oi, apa maksudmu? Dan siapa kau ini ya?" Diamlah, kau akan membangunkan para pasien jika bersuara lantang." Ya, karena ruangan ini semula memang sunyi. Akulah yang berhak memutuskan apapun yang terjadi." Maka tak lama dari situ, No Jingwu bergegas melesat maju, menghabisi mereka semua seketika. Ia dengan begitu senyap, seluruh sisa pasukan dari konstruksi Byungho kini berakhir musnah di tangannya. Kemudian menurut Jingwu, dirinya sudah mengurus bagian hambatan, membuat mereka berdua cukup dirasa aman bila terus mengikuti seluruh saran apapun yang ia berikan. Meski tempat ini mungkin dirasa aman, jika sudah waktunya tiba, target tetaplah harus dimusnahkan. Sementara itu, di sisi lain, pasangan duo fenomenal tiba di suatu resto, terlihat cukup bingung dengan lokasi titik akhir yang telah mereka terima. Hingga tak lama kemudian, salah satu pelayan segera memberikan informasi bila seseorang kini telah menunggunya di bagian dalam. Dan adapun orang tersebut merupakan perwakilan dari Eraser, merupakan afiliasi dari klub mood bernama Tombo. "Hei, apa kau tahu? Kau memanggil kami di tengah kesibukan pekerjaan." Memangnya kenapa? Aku ini kan bos kalian." Yang mana saat itu barang tersebut segera ia berikan, dan ia pun sedikit menegaskan bila Soyok maupun Daegon kini telah pergi meninggalkan area lokasi sebelumnya. Jadi ini roti yang begitu terkenal. Iya, kita mendapatkannya dari lokasi Boram, dan sepertinya kita harus segera bergerak sekarang. Tapi kenapa perintah mundur itu masih tetap kau berikan? Lalu menurut Tom, jika mereka tak berhasil ditemukan di lokasi manapun, maka misi tersebut bisa dianggap selesai dengan begitu saja. Mengingat ada pun sebuah permintaan yang diterima adalah mengalahkan mereka berdua. Yang pasti mereka berdua telah pergi, bukan? Lalu, tak bisakah kalian mulai menikmati waktu santai kalian? Tak lama berselang, dirinya mengajukan waktu berlibur, membuat adanya perwakilan Tom sedikit menegaskan mungkinkah mereka akan tetap melanjutkan misi tak seperti apapun perintah yang telah ia berikan. Hingga di suatu titik sebuah komplain segera ia berikan. Mungkinkah perwakilan Tom tak mampu memberikan waktu berlibur dan sedikit menghargai privasi dari para anggota? "Hei, mau berlibur kemanapun, itu urusan kami, bukan? Makan saja roti yang telah kau pesan." Jika memang sudah selesai, aku pergi dulu sekarang." Senior, kau mau kemana?" Kau mau ambil waktu liburmu juga? Ini tak bisa diputuskan begitu saja." Namun saat itu gadis tersebut memilih mengikutinya, mengingat mereka berdua memang sepasang partner di sebuah pekerjaan. Dan akhirnya duo tersebut kembali melanjutkan misi tanpa adanya sebuah perintah langsung yang telah mereka terima. Kemudian menurut pria cool tersebut, untuk dirinya menemukan lokasi target menculik seseorang terdekat merupakan solusi terbaik, maka memilih memaksa seseorang membuka mulutnya merupakan sebuah cara paling efisien yang mungkin tersedia. Berpindah sisi di mana ini adalah stasiun Gubeng, dan seseorang terlihat begitu pucat, merasa cukup frustasi dengan sialnya perjalanan panjang yang kini ia jalani. Dan adapun orang tersebut merupakan anggota Twin Lake bersaudara dari SMA Naindong bernama Eugene. Maafkan aku kawan, aku mungkin telah memaksamu di kondisi yang tak memungkinkan. Hingga tak lama berselang, tiba-tiba saja dirinya melihat adanya sebuah bengkel, merasa begitu senang dengan ditemukannya sebuah solusi lain yang tengah ia butuhkan. Wah, ini layaknya sebuah pepatah, bukan?
pucuk dicinta, ulam pun tiba. Dan akhirnya Eugene bergegas menuju lokasi dan ya pun segera meminta tolong atas seluruh kejadian pahit yang kini ia alami. Namun apa yang terjadi? Yang mana saat itu tatapan tajam berakhir ia dapatkan terlihat cukup seram dengan terganggunya beberapa pekerjaan yang tengah mereka lakukan. Memangnya ada apa sih? Oi, mungkinkah ini bukan sebuah bengkel? Iya, memang tak ada banner yang terpasang atau apapun itu sih. Oh, siapa itu? Hanya orang luar atau orang yang tak kenal takut jika berani kemari. Dan adapun orang tersebut merupakan ranker tingkat tinggi di SMK Bung Yun bernama Ledok. Iya, aku dari Incheon. Mungkinkah ini area terlarang dan tak boleh dimasuki? Tak lama berselang, Ledok malah berakhir terkejut dengan adanya sebuah kendaraan yang Jujin miliki. Dan ya pun cukup merasa terkesan dengan adanya tipe motor klasik yang mungkin jarang ia temui. Wah, itu kan hanya motor jadul. Lalu apanya sih yang dia katakan menarik? Menurutku semakin tua kendaraan, itulah yang membuatnya terlihat semakin keren. Iya, senang rasanya bertemu dengan orang yang tahu nilai dari suatu kendaraan. Oi, lalu untuk usia berapa itu? Iya, usiaku 19. Oi, maksudku motor ini. Kalau itu mungkin sama sih. Jadi, tunggu, kau sengaja menyamakan umur sendiri ya dengan tahun pembuatan motor itu ya? Sial, kau terlalu mendalami semua konsepmu, kawan. Dan akhirnya kesamaan hobi tersebut membuat Dok tak segan memperkenalkan mereka. Sebenarnya bengkel tersebut merupakan salah satu basecamp yang mereka miliki, bukan merupakan penyedia jasa perbaikan, hanya tempat servis pribadi bagi seluruh anggota. Dan ia pun bersedia membantu Eugene menyelesaikan beberapa kendala apapun yang ia temui. Ya, meski perbaikan itu akan memakan beberapa hari tentunya. Wah, terima kasih ya. Tapi ngomong-ngomong, aku sendiri kan sudah kehabisan uang. Sial, sudahlah. Yang pasti akan kucarikan solusi lain di kemudian hari. Dalam hati Eugene sendiri jelas merasa lega dapat berakhir menampakkan kaki di wilayah Daejeon, tempat di mana adanya Kwon Daegon tinggal. Dan ia pun benar-benar bersemangat mengingat jarak 141 km telah selesai ia lalui sebelumnya. Ia demi dirinya ini bisa bertemu dengan Kak Daegun pastinya. Sementara itu di sisi lain, Daegun malah berada di Incheon, membuat mereka berdua akan semakin sulit dipertemukan. Ya, Daegun ini sedang coba membaca buku, mengingat adanya beberapa kenangan manis yang pernah ia lalui. Sepertinya aku tahu jawabannya. Diamlah, kau itu peringkat 90. Ini pertanyaan yang cukup sulit kurasa. Wah, 90, gokil juga. Tak kusangka peringkatku setinggi itu. Dan akhirnya kerandoman tersebut memecahkan keheningan yang ada. Ia membuat Daegun semakin sulit berkonsentrasi tentunya. Baiklah, akan kuulangi sekali lagi pertanyaannya. Benda ini akan berakhir menunduk setelah masa perjuangan kerasnya selesai. Lalu, apakah aku? Oh, itu jelas Kon. Hei, diamlah, kau tak perlu menjawabnya. Sehingga tak lama dari situ Daegun segera memberikan jawaban bila padi merupakan sebuah ciri-ciri utama yang telah Manhus sebutkan. Ya, adanya jawaban tersebut membuat mereka tak percaya, mengingat Kwon Daegun selalu berpikir out of the box dari seluruh pemikiran liar yang mereka punya. Sehingga saat ini Daegun malah semakin merasa resah, tak seperti apapun ketenangan yang tengah ia targetkan. Tak lama berselang, Daegun mencoba membuka ponselnya dan ia pun berusaha mengalihkan adanya seluruh perasaan aneh yang menyelimutinya. Sebenarnya ponsel Daegun berakhir dibuang menghindari proses pelacaan, dan ia pun mendapatkan HP baru dengan satu-satunya nama kontak yang tersimpan. Ia siapa lagi bila bukan Direktur Lee Saim. Meski hubungan itu dimulai dengan identitas palsu, tapi ya setidaknya aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Mungkinkah mereka baik-baik saja?
Tak lama berselang, Daegon memilih membaca buku, mencoba mengalihkan seluruh pemikiran kacau di otaknya. Tapi apa yang terjadi? Yang mana saat itu dengan tiba-tiba beberapa orang hadir mengejutkan Daegon, dan mereka pun tampak tak begitu bersahabat. Dengan adanya beberapa basa-basi yang mulai dilontarkan. Oi, kau tampak kesepian. Apa kau mau bermain dengan kami? Sudahlah, aku sedang tak bersemangat sekarang. Namun saat itu mereka terus memaksa Daegon berakhir menyeretnya masuk ke sebuah gang sempit yang dirasa cukuplah aman. Ia bersiap-siap menghancurkan Daegon tentunya. Oi, aku sedang tak berminat dengan yang seperti ini, dan aku hanya ingin belajar untuk saat ini. Mendengar pernyataan tersebut, mereka semakin kesal dibuatnya. Hingga tak lama berselang, seseorang kembali hadir memastikan seluruh sikap apapun yang telah Daegon lakukan. Wah, kita berjumpa lagi om. Jika kau main-main dengan Incheon Union, ya mau itu bocah atau orang dewasa, kau pasti akan berakhir tamat nanti. Oi, kenapa kau terang-terangan menyebutkan nama Union ya? Dasar goblok. Dalam hati Daegon kini mulai sedikit penasaran bagaimana bisa sesuatu seperti unit perserikatan kini mulai hadir di antara mereka semua. Dan ia pun mulai memastikan mengenai apapun itu yang telah mereka sebutkan. Wah, kau mulai berani bertanya yang aneh-aneh sekarang. Dan akhirnya pertarungan tersebut tak lagi dapat terhindarkan. Namun saat itu dirinya malah berakhir tersungkur, membuatnya begitu merasa murka atas keruhnya situasi apapun yang Daegon lakukan. Ingatlah, kaulah yang pertama memulai ini kawan. Di sisi lain, seseorang memilih mencari udara di luar saat menanti salah satu rekan memperbaiki sebuah mobil di bengkelnya. Anak itu memang selalu nekat ya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, ya dengan sebuah rapat kecil yang berakhir Daegon gelar. Aku jadi sulit belajar bila bukunya berakhir rusak. Lalu apa yang akan kalian lakukan sekarang? Tak lama berselang, dirinya berakhir meminta maaf dan ia pun akan mengganti rugi. Namun di balik itu semua, mereka mulai mengingatkan Daegon bila di taman tersebut sering terdapat orang kuat lain yang begitu berbahaya. Ia sedikit menjilat dengan memberikan beberapa perhatian lain tentunya. Hingga di suatu titik, orang yang mereka maksud kini mulai hadir, memecahkan keheningan yang tercipta. Dan Daegon pun cukup merasa kesal dengan berkumpulnya anak-anak berandal yang tak ia butuhkan. Kau dari Union atau persatuan itu juga ya? Majulah, akan kuakhiri pertarungan ini ya dengan secepat mungkin. Kau Kak Daegon. Mendapati adanya seseorang yang mungkin Daegon kenal, sontak dirinya berakhir terkejut tak percaya. Sementara itu di sisi lain, Nomanho usai mendapatkan beberapa pelatihan merasa cukup percaya diri dengan seluruh pembelajaran teknik yang telah Master berikan. Sebenarnya di balik pertemuan mereka, SMA Kumryong mulai mengumpulkan beberapa anggota, menyatukan beberapa siswa di sekolah mereka dalam menghadapi kemungkinan terjadinya sebuah perang. Oi, kau tak akan membuat kami mati ya di pertarungan itu kan? Oi, Sungwa, apa maksudmu? Itu jelas bukan poin pentingnya sekarang. Karena saat ini mungkin perang tersebut sudah dimulai oleh mereka semua. Yang mana saat itu begitu banyak anggota dari SMK Bungyun mulai menuju suatu lokasi, bersiap melakukan perang besar dengan menyatukan beberapa siswa sekolah lain di wilayah Daejeon. Ya, mereka semua berusaha menghancurkan kekuasaan SMA Kumryong. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita The Bully in Charge di part 32. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.